Boleh angkat tangan saudara kalau ada yang ngalamin itu. Ternyata banyak juga ya. Oke, mungkin ada di antara saudara yang juga mengalami sepertinya saya kayaknya kok nggak enak nih minggu ini, sepanjang minggu ini kok kayaknya ada aja tekanan-tekanan yang terjadi. Ada mungkin mengalami sakit atau mengalami hambatan-hambatan di dalam apa yang sudah direncanakan. Percayalah, kemenangan di pihak kita. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tetap setia, tetap persisten. Dan pada pagi hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara berkenaan dengan harnas youth atau harnas kaum muda kita sepanjang bulan ini. Dengan tema tetap persisten, tetapi victory is ours. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama buka hati dan roh kita. Dan juga sebagai orang tua, saya mau kita, ada banyak orang tua di tempat ini, ada banyak anak muda juga tentu saja di tempat ini. Saya mau kita sama-sama coba renungkan firman ini dan tangkap kebenaran firman ini bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan generasi muda. Dan itu harus kita tangkap dan itu harus kita sungguh-sungguh lakukan sesuatu supaya kita bisa melihat ada begitu banyak nanti anak-anak muda yang akan lahir sebagai pemimpin-pemimpin di zaman mereka sekarang. Tetapi juga mereka disiapkan untuk memimpin di zaman berikutnya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami buka hati, roh, pikiran kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, berbicaralah. Bahkan Engkau berbicara pada setiap beberapa dari anak-anak muda di tempat ini yang memiliki panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan. Aku berdoa, Engkau bicara buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua yang ada di tempat ini, Engkau juga bicara berfirman buat mereka, buat kami semua untuk bisa menangkap isi hati Tuhan. Bagaimana kami harus membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah kehilangan anak. Bukan anak yang hilang ya. Kalau anak yang hilang kita udah biasa dengar khotbahnya, tapi ini kehilangan anak. Berapa banyak dari antara saudara pernah kehilangan anak? Mama saya pernah cerita waktu saya masih kecil, itu jalan ke pasar Cunpok dituntun. Tapi karena memang mama lagi sibuk katanya untuk belanja, lepas tangan. Terus nggak tahu gimana tuh, si Au hilang katanya. Waduh, dia kalang kabut cari kemana-mana gitu dan nggak ketemu karena memang orang banyak ya. Itu kalau nggak salah mah betul ya, di pasar Cunpok ya. Satu-satunya pasar yang nggak pernah, itu pasar legend, pasar abadi. Jadi mama cari kemana-mana katanya, sebenarnya saya nggak hilang di mana-mana. Saya ketemunya lagi jongkok, ngeliatin tukang ikan. dan mama saya, waduh puji Tuhan ketemu juga akhirnya anaknya. Saudara, kehilangan anak, ini terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Yusuf dan Maria juga pernah kehilangan Yesus. Mari baca bersama dengan saya dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Saudara ikuti ayat-ayat yang sudah ditayangkan di depan ya. Saudara yang online juga sama, siapkan catatan saudara juga. Mungkin Tuhan sedang bicara buat saudara pada pagi hari ini. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu kepo ternyata. Mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena nggak ada, ternyata Yesus nggak ada. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem. Berarti ini kan udah satu hari perjalanan nih saudara ya. Satu hari perjalanan. Terus kalau kembali berarti tambah sehari perjalanan. Jadi udah berapa hari? Udah 2 hari perjalanan. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, kenapa engkau membuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku ini cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, ini jawaban Yesus. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka
Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin besar, makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudara perhatikan, cerita ini adalah cerita yang sangat biasa kita dengar. Tetapi waktu saya baca cerita ini, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan ini firman buat kita semua, khususnya para orang tua. Yesus pada saat itu bukan cuma sekedar sebagai anak, tetapi dia juga sebagai anak Allah. Dan dia sedang mengajarkan sebetulnya kepada kita, khususnya kepada orang tuanya pada saat itu, mengenai prinsip parenting. Penting nih saudara. Parenting itu penting. Kalau tidak, keadaan akan jadi genting dan membuat orang sinting. Itu kata salah satu hamba Tuhan yang pernah khotbah di tempat ini. Jadi saya ingat banget itu. Jadi parenting itu sangat penting saudara. Dan Yesus sedang mengajarkan parenting kepada Yusuf dan Maria bahwa seharusnya, ini dia saudara, catat nih baik-baik. Seharusnya orang tua mengetahui bahwa anaknya itu harus berada di rumah Tuhan. Gak lazim kan? Oke, saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Yesus sedang mengajarkan prinsip parenting kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Seharusnya orang tua tahu dan ngerti bahwa anaknya harus berada di dalam rumah Tuhan. Bisa secara literal ada dalam rumah Tuhan. Atau bisa juga secara simbol rumah Tuhan itu bicara mengenai hadirat Tuhan. Di mana Tuhan hadir di sana. Nah langkah pertama kalau saudara baca tadi ayat-ayat yang tadi ya. Langkah pertamanya memang harus dibiasakan untuk hadir dalam perayaan-perayaan ibadah. Anak-anak harus didorong, anak-anak harus diajak untuk terbiasa di dalam ibadah-ibadah raya. Ya kan? Seperti biasa katanya setiap tahun orang tuanya Yesus ini pergi ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan-perayaan ibadah. Waktu itu perayaan Paskah. Dan setiap tahun mereka pergi ke sana dan Yesus diajak ke sana. Saudara, prinsip parenting yang pertama yang paling penting adalah kita sebagai orang tua jangan males atau jangan reluctant untuk membawa anak-anak kita ke dalam setiap ibadah. Nggak ada yang setuju dengan itu, oke nggak apa-apa deh. Langkah awalnya adalah biasakan mereka ada di dalam suasana ibadah. Jangan biarkan mereka malas untuk ibadah. Jangan biarkan mereka, ya udah nggak apa-apa masih tidur, kesian loh dia udah capek sekolah udah semingguan. Hari ini hari Minggu, mumpung hari Minggu udah istirahat aja. Udahlah ke gereja mah online aja bisa. Orang tua harus menjadi motivator buat anak-anak untuk bawa mereka ke dalam rumah Tuhan. Jangan biarkan mereka malas untuk ada dalam hadirat Tuhan. Jangan izinkan anak-anak walaupun kelihatannya memang mereka capek. Tapi mari kita disiplin mereka sejak masa muda mereka, sejak masa kecil mereka untuk terbiasa ada dalam rumah Tuhan. Saya nggak bilang belum sampai untuk jadi pendeta, belum. Ntar, sebentar lagi. Tapi yang langkah pertamanya adalah biasakan mereka merasakan hadirat Tuhan. Latih mereka, ajar mereka. Baca firman Tuhan kah, berdoa kah bersama. Puji Tuhan itu bagus. Tapi ada dalam kerumunan, dalam rumah Tuhan. Itu merupakan hal yang luar biasa. Karena ada banyak anak-anak yang sekarang udah gak mau datang ke gereja. Either karena memang orang tuanya gak ngajar. Either karena memang mereka ngerasa kecewa. Either karena mereka melihat contoh-contoh mungkin yang gak bagus. Atau mungkin karena mereka gak biasa. Saya pernah punya pengalaman saudara. Almarhum papa saya. Itu awalnya bukan orang percaya. Gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi dia percaya sama jimat-jimat. Punya banyak ilmu. Dibacok gak mempan. Itu sakti. Mandraguna. Jadi setiap kali, kan Emak Ice, ya emak nih, ini generasi pertama nih dari gereja ini saudara. Emak Ice, emak saya, mamahnya mama. Itu rajin berdoa, wah terima Tuhan Yesus, rajin berdoa, setia, jadi jemaat yang sangat setia. Nah di rumah kami dulu di Lebak Pasar.
Jadi selalu setiap hari Selasa itu ada yang namanya dulu KRT, kebaktian rumah tangga. Kalau sekarang life group sih sebenarnya. Dulu kebaktian rumah tangga. Jadi setiap hari Selasa itu ada kebaktian rumah tangga. Nah si papa ini setiap kali ada kebaktian rumah tangga, dia sengaja di depan mandiin ayam jago. Buat diadu soalnya. Ya biasa ini orang dari Sumatera soalnya kan. Biasa sabung ayam. Jadi dia ini, nah udah dia gak mau ikut, dia gak mau dengar. Pokoknya setiap kali ada orang datang, wah kayaknya sinis banget gitu. Dia mandiin ayam. Setiap hari minggu, sudah perhatikan. Ini Emak Ice, si mama gitu ya. Ayo, ini anak-anak kan saya sama Arya waktu itu masih berdua ya. Jadi masih kecil-kecil. Ayo mandi cepetan, ikutan sekolah minggu ke gereja, ikutan sekolah minggu. Papa saya diam-diam bilang begini, karena dia menghormati mertuanya. Jadi dia bilang, daripada ke gereja mendingan kita berenang. Jadi si papa ngajakin berenang. Berenangnya di Mila Kencana. Itu legend juga tuh Mila Kencana. Sampai hari ini masih ada. Ya, ayo kita berenang. Gitu. Jadi kami tuh didorong, ditarik sama si papa terus untuk berenang. Tapi jangan salah, kekuatan doa seorang wanita itu lebih kuat dari kekuatan berenang hari Minggu. Iya betul. Sudah kalau mau kasih tepuk tangan buat para ibu yang ngedoain anak-anaknya. Supaya percaya sama Tuhan Yesus. Betul saudara, betul. Saya mau bilang ini saudara, saya mau bilang begini. Doa seorang mama ya, itu luar biasa powerful. Doa seorang mertua itu juga powerful. Ujung-ujungnya papa saya terima Tuhan Yesus, jimatnya hilang semua. Dan akhirnya dia jadi salah satu majelis, pernah jadi salah satu majelis di gereja ini. Saudara, dan terbukti bahwa doa seorang tua, doa orang tua buat anaknya, itu bisa menjadikan, atau cucunya ya, itu bisa menjadikan cucu atau anaknya jadi gembala sidang GC Bethlehem hari ini. Saudara, ini bukan buat apa-apa. Saya cuma mau bilang begini, biasakan anak kita untuk terbiasa ada dalam hadirat Tuhan. Untuk terbiasa masuk dalam lingkungan gereja. Biasa. Itu bukan hal yang gak biasa, itu hal yang biasa sebetulnya. Dan anak-anak itu punya kegairahan untuk datang dalam rumah Tuhan. Langkah pertamanya memang harus dibiasakan untuk hadir dalam ibadah-ibadah. Jangan biarkan anak-anak itu malas, jangan biarkan anak-anak itu ya udah it's okay. Jangan kompromi kalau untuk ibadah sudah. Tapi sekali lagi, hanya karena seseorang itu rajin ibadah, belum tentu dia punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Belum tentu juga. Jadi orang ini rajin nih ke gereja nih, ya oke bagus rajin ke gereja. Tapi belum tentu, mau sih masuk lebih dalam lagi. Jadi hanya karena seseorang itu setia menghadiri hari-hari raya keagamaan, ya seperti orang tuanya Yesus, Yusuf dan Maria, belum tentu anaknya itu akan menikmati hadirat Tuhan. Orang tua harus tahu dan membawa anak-anaknya masuk ke dalam rumah Bapa, mengerti isi hatinya Bapa, dan sekaligus ada di dalam bisnisnya Bapa. Apakah ini terlalu berat buat pagi ini? Saya mau buktiin buat saudara loh. Saya mau buktiin ini. Perhatikan. Ketika Yusuf dan Maria tidak menemukan Yesus. Mereka mencari Yesus itu ke tempat kerabatnya lah. Teman-temannya lah. Jadi selama 3 hari. Ya, jadi 2 hari bolak-balik. Terus akhirnya hari yang ketiga baru mereka temukan Yesus. Mereka keliling Yerusalem. Mereka mencari Yesus ke tempat-tempat yang menurut mereka. Tempat itu biasa dikunjungi sama anak-anak. Dan bait suci adalah tempat terakhir yang mereka datangi untuk menemukan Yesus. Coba perhatikan saudara, coba pikirkan bentar aja. Kemana saudara cari anak-anak saudara? Biasanya gereja adalah tempat terakhir. Atau dengan kata lain, saya mau tanya ini pada saudara. Kalau Yusuf dan Maria menempatkan bait Allah sebagai tempat terakhir untuk mencari Yesus. Apa artinya? Sama, ini mewakili semua orang tua. Kebanyakan orang tua banyak yang memikirkan, mengharapkan anak-anaknya ada di tempat-tempat lain selain rumah Tuhan. Aduh, saudara gak ngerti yang saya ngomongin ya. Kok kayaknya saudara kok bengong ya gitu. Kita berpikir begini. Banyak orang tua berpikir begini. Kalau cari anak saya, sekolah kedokteran. Kalau cari anak saya, sekolah insinyur. Itu dulu ya, tukang insinyur, si Dul. Tukang insinyur. Ini jadul banget. Kalau mau cari anak saya, di
Kampus ini, di kampus itu, di kampus ini, kampus itu, jurusan ini, jurusan itu, jurusan ini, jurusan itu. Dan orang tua memikirkan, mendoakan, mengharapkan, mendorong, mengusahakan, abis-abisan, banting-bantingan. Banting tulang maksudnya. Untuk bisa sekolahin anaknya, untuk bisa menempatkan anaknya, untuk menggantikan dia. Nih perusahaan papa mama ya, kamu harus belajar baik supaya nanti perusahaan papa mama turun kepada kamu. Nih perhatikan, ini ada nih, ini keren banget nih. Usaha ini, pendidikan ini, kamu harus ambil, diusahain, diinvestasikan luar biasa. Orang tua berpikir, dan ini gak salah sudah, ini gak salah. Tapi orang tua berpikir yang terbaik buat anaknya. Yang terbaik buat anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi perawat kan. Anaknya jadi apa, sudah sebutkan apa, sudah mau jadi apa anak saudara. Anak saudara jadi ahli ini, ahli itu. Spesialis ini, spesialis itu. Dan lain sebagainya, nggak salah dengan itu. Tapi orang tua jarang banget mikirin anaknya jadi pendeta. Itu adalah hal terakhir yang mereka pikirkan. Kalau nanti dia udah nggak terima di mana-mana, sekolah Alkitab. Kalau nanti dia nggak diterima di mana-mana, kerja di mana-mana gagal, udah kayaknya dia menjadi pendeta. Sudah bersama dengan saya? Saya mau challenge orang tua pagi ini. Doakan benar-benar, pikirkan benar-benar, harapkan benar-benar anak saudara betul menjadi pewaris perusahaan saudara. Bagus banget, saya setuju, saya doain. Doakan betul, dorong betul mereka jadi pengacara. Ayo silakan. Dorong mereka betul-betul jadi wali kota Bogor, silakan. Dorong mereka betul bahkan jadi presiden di tahun 2043. Coba hitung kira-kira berapa tahun kemudian. Dorong mereka untuk bisa kerja, mendapatkan gaji yang tinggi, usaha dengan semua yang terbaik, dan lain sebagainya. Jangan doa tanggung-tanggung. Doakan buat anak-anak kita sukses di masa yang akan datang. Usahakan itu betul-betul. Bahkan kita banting tulang sekali lagi buat itu. Kita kerjakan yang terbaik supaya anak-anak kita bisa jadi. Bagus saudara, puji Tuhan. Saya bangga, saya juga mau seperti itu, jadi orang tua seperti itu. Mengusahakan sebisa-bisanya anak dapat yang terbaik. Ilmu yang terbaik, semua yang terbaik. Tapi jangan lupa, nomor satu mereka harus ditemukan di rumah Tuhan. Percuma mereka jadi pengusaha luar biasa, tapi nggak ada dalam hadirat Tuhan. Percuma mereka jadi dokter yang hebat, dicari di mana-mana, tapi mereka nggak ada dalam hadirat Tuhan. Nomor satu orang tua harus ngerti, anak-anak harus ada dimulai dari rumah Tuhan. Mereka harus tertanam dalam rumah Tuhan. Mereka harus selalu ditemukan dalam rumah Tuhan. Ini sekali lagi bisa literal. Literal mereka bisa ada di rumah Tuhan, melayani di rumah Tuhan. Mereka bisa ya segala macam ini anak-anak muda ini kan banyak nih melayani di rumah Tuhan. Puji Tuhan mereka juga dididik, mereka juga dimuridkan, mereka juga diajar di sana. Mereka dikembangkan karakter mereka di sana. Sudah bisa bayangin. Kalau di sini mereka kerja luar biasa, melayani dengan luar biasa. Nggak digaji, datang tepat waktu. Mereka disiplin, mereka kerjakan yang terbaik. Mereka mempersembahkan yang luar biasa. Nggak digaji. Mereka sudah excellent waktu mereka nggak digaji. Apalagi nanti waktu mereka digaji kerja di kantor sana. Mereka lebih excellent lagi saudara. Sudah ngerti maksud saya? Jadi jangan lupa orang tua jangan cuma sekedar berpikir. Anak saya harus jadi orang. Dia udah jadi orang sejak keluar dari perut. Dia udah jadi orang. Jangan lupa itu. Anak kita mau yang terbaik. Iya puji Tuhan. Tapi jangan lupa taruh mereka dalam rumah Tuhan. Ajar mereka, bawa mereka, didik mereka. Doakan mereka untuk cinta kepada hadirat Tuhan. Anak-anak muda, bagus kalian punya cita-cita yang luar biasa. Bagus kalian punya segala macam. Di dalam pikiran kalian mau berhasil jadi ini, kalian berhasil jadi ini. Kalian punya usaha ini, boom. Sekarang ada begitu banyak orang-orang masih muda tapi udah ada di tempat yang tertinggi. Ada banyak orang-orang muda sekarang yang berkarya luar biasa. Udah jadi konglomerat bahkan di usia 30-an tahun. Ada begitu banyak, puji Tuhan. Saya bangga dengan itu, saya senang dengan itu. Kita semua bangga dengan itu. Tapi jangan lupa, keberhasilan kita itu akibat karena kita tertanam dalam rumah Tuhan. Kita tertanam dalam hadirat Tuhan. Jangan lupakan itu. Karena kecenderungan dari orang tua sekali lagi, mamanya Yesus, papanya Yesus, nyarinya bukan ke bait Allah. Dan mereka, itu bagian terakhir yang mereka pikirkan ada di bait Allah. Saya bangga kalau anak saya bisa jadi
presiden komisaris atau presiden direktur di perusahaan mana, saya bangga. Tentu saya bangga. Tapi kebanggaan itu seharusnya bukan karena jabatan itu. Kebanggaannya adalah karena dia cinta Tuhan dan Tuhan angkat dia sampai ke tempat itu. Saudara, ini pesan kuat buat kita semua. Satu lagi yang saya mau ajak saudara sekali lagi. Selain kita berdoa buat anak-anak kita, ada beberapa dari antara orang tua, ada beberapa dari anak-anak di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini, yang saya yakin banget. Udah Tuhan taruh dalam hatinya untuk jadi pendeta. Waktu saya masih waktu saya masih SMP, saya udah dapat panggilan itu. Tapi SMA, saya bilang papa saya, Pak lulus SMA, saya mau sekolah Alkitab ya. Jangan, kamu S1 dulu. Terus beres S1, baru nanti kamu sekolah Alkitab. Punya dulu sarjananya. Terus dalam hati saya, ya ntar kalau udah punya S1, saya suruh kerja dulu. Nggak sekolah Alkitab. Ya tapi udahlah, saya ikutin aja terus. Udah. Tapi itu udah ada sejak saya masih SMP. Dan itu Tuhan gak pernah stop untuk panggil seseorang. Dia akan bicara terus. Dan pada gilirannya memang betul. Ya karena waktunya Tuhan, papa harus meninggal duluan. Meninggalkan dunia ini. Jadi ya mama oke-oke aja. Saya mau sekolah kitab terserah. Panggilan Tuhan terserah. Tapi saya ngikutin aja terus. Dan pada akhirnya saya jadi pendeta. Dan karena saya jadi pendeta bukan berarti saya jadi orang susah. Karena dalam banyak pemikiran masyarakat sekarang, pendeta itu susah. Makanya lu mau kawin sama pendeta, makan apa? Makan nasi. Enggak makan batu, enggak. Tanya Epi, cuman Epi ntar umum yang kedua. Tanya Epi pernah gak makan nasi? Makan nasi. Ya maksud saya begini loh, saudara. Maksud saya begini loh. Itu panggilan mulia, saudara. Tapi bukan berarti saya bilang pendeta itu adalah panggilan yang paling mulia. Enggak. Tapi jadi pendeta itu adalah panggilan mulia. Jadi presiden direktur panggilan mulia. Tapi yang jangan lupa, intinya adalah, poinnya adalah, setiap anak-anak ini harus ada dalam hadirat Tuhan. Setiap anak-anak ini harus kenal Tuhan. Setiap anak-anak ini harus tertanam dalam rumah Tuhan. Itu dulu nomor satu. Baru selanjutnya itu pilihan mereka. Tapi kalau ada anak-anak kita yang terpanggil jadi hamba Tuhan, jangan halangi mereka. Tapi saya juga gak mau loh, saya juga gak mau ya. Sekali lagi kayak tadi, karena dia gak diterima di mana-mana, sisa-sisa jadi pendeta. Pasti saya juga gak mau terima. Karena sama, gereja Tuhan itu membutuhkan, ini saya pakai istilah ya, gereja Tuhan membutuhkan presiden direktur yang smart, yang pinter. Bukan cuma perusahaan di marketplace, gereja juga perlu itu. Karena kita membangun ribuan orang. Bukan cuma cari profit, justru membuat profit orang-orang. Gereja bukan cari untung, justru menguntungkan jemaatnya. Dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan, dengan firman yang disampaikan, dengan pemuridan yang dilakukan. Butuh orang-orang smart, butuh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus, bukan yang sisa. Apakah saya cukup keras dengan ini? Saya cinta saudara. Jadi kalau saya ngomong keras gini karena saya cinta gereja ini. Dan saya berdoa. Ada orang tua yang mulai mendoakan anaknya untuk jadi pendeta. Anak saya udah S2 pastor dan S2-nya cum laude lagi. Waduh, dalam hati saya gini, puji Tuhan cum laude, serahin sama Tuhan. No, sekali lagi tergantung panggilannya. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai mereka gak betah di gereja. Orang tua harus jadi teladan. Untuk suka ibadah. Kalau orang tuanya aja gak suka ibadah, gimana anaknya bisa suka ibadah? Kalau ibadah telat melulu, ya itu jadi contoh buat anak-anaknya. It's okay, ibadah telat. Udah harusnya ibadah, harusnya duduk di tempat ini, terus orang tuanya masih jajan, masih puji-pujian. Belum firman, ntar aja masih pujian. Itu anak-anak yang ngeliatin dari kecil, oh gitu. No, jangan jadi orang tua seperti itu. Belajar dari Yesus, dia mengajarkan kepada kita prinsip parenting. Orang tua harusnya tahu,
bahwa mereka akan menemukan anaknya ada dalam rumah Tuhan. Melayani di rumah Tuhan. Bekerja di rumah Tuhan. Walaupun masih muda sekali lagi. Walaupun anak-anak masih kuliah ya. Dengar, ini saya mau jadi contoh buat anak-anak muda yang masih kuliah. Sejak kuliah, gereja adalah rumah nomor 2 buat saya. Sekali lagi, itu karena memang panggilan saya jadi hamba Tuhan. Oke deh. Tapi tangkap ini. Tetapi justru sejak muda seperti ini melayani, kalian tuh sedang dilatih sebetulnya dalam gereja ini. Dilatih disiplin tadi yang saya bilang. Dilatih karakter kalian, dilatih untuk bisa ketemu orang banyak. Dilatih sabar. Nanti waktu kalian kerja, kalian udah melewati masa-masa ujian tadi. Karena kalian sudah terlatih di dalam rumah Tuhan. Kalian ngerti maksud saya? Orang tua dengar, ini penting banget buat anak-anak kita. Jadi izinkan mereka melayani. Tapi mereka harus bisa bagi waktu mereka. Karena itu juga diajarin sama life group ketua-ketua live-nya. Kalian mesti bisa bagi waktu. Jangan besok ujian terus belum belajar terus kalian enggak. Tuhan akan tolong saya waktu saya ujian. Itu nekat namanya. Nah bukan itu. Kalian bisa diajar untuk bagi waktu. Kalau udah tahu 2 minggu lagi saya ujian. Tapi saya ada pelayanan ini, saya ada jadwal ini. Saya nggak pernah ganti jadwal. Kecuali sakit ya. Atau kecuali lagi nggak bisa sama sekali gitu. Betul-betul benturan. Tapi kalau saya ada ujian, saya akan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya udah siapin duluan jauh-jauh hari. Saya tahu saya akan ujian. Itu yang menolong saya untuk bisa ngatur waktu dengan baik. Dan waktu kerja, itu lebih bagus daripada orang lain. Sudah ngerti maksud saya? Jadi kita tidak akan kehilangan anak-anak ketika mereka ada dalam hadirat Tuhan. Catat baik-baik. Kita tidak akan kehilangan anak-anak kita kalau mereka ada dalam hadirat Tuhan. Kenapa ada banyak orang kehilangan anak-anaknya? Meninggalkan orang tuanya, anaknya gak mau tahu sama orang tuanya, bahkan berontak terhadap orang tuanya. Karena mereka gak dibiasakan dan dididik dan diajar untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Wow, ini challenge banget nih saudara. Ada 3 ayat yang saya membacakan buat saudara. Dan ini menjadi satu arahan buat next gen di GSI Bethlehem. Supaya orang tua ngerti. Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka yang pertama. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, kedua. Dan supaya anak-anak yang akan lahir kelak, 3, bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, 4. Supaya mereka menaruh kepercayaan pada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ada 4 generasi, catat dulu ini sebentar saudara, catat dulu, tahan dulu di situ. Saya baca Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang kedua, kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu yang harus menjadi pelajaran buat anak-anak kita. Yang pertama tadi 4 generasi. Yang kedua, cinta kepada Tuhan menjadi gaya hidup mereka. Dan yang ketiga, saudara, Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bukan berarti yang perempuan enggak ya. Ini mewakili gender, semua gender sebetulnya. Tapi ini bicara mengenai anak-anak. Milik pusaka pada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dan dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sudah perhatikan. Dari 3 ayat ini. Saudara capture ya baik-baik ya. Dan ini buat pemimpin youth. Ini jadi visi buat kita. Arah next gen kita di GSI Bethlehem adalah. Pertama. 4 generasi ke bawah. Saya adalah generasi ketiga di gereja ini. Brian tadi yang bicara adalah generasi keempat karena seumur anak saya. Dari oma saya, mama saya, sekarang anak saya. Berarti udah 4 generasi itu. Dan itu yang Tuhan mau. Setiap generasi ini mengenal dan mencintai Tuhan. Don't lose generation. Jangan kehilangan generasi kita. Stop kehilangan generasi.
Makanya kenapa orang tua mesti sadar bahwa hidup kita sekarang ini bukan cuma buat diri kita sendiri, bukan cuma buat anak kita, tapi dalam hal-hal yang cuma jasmani, tetapi hal yang rohani perlu kita turunkan juga kepada mereka. Karena ini yang Tuhan mau, 4 generasi di GSI Bethlehem. Oke, generasi omah saya itu generasi yang udah lewat. Masih ada beberapa, tapi gak banyak. Umurnya udah 90-an tahun. Masih ada, masih. 80 ujung. Masih ada. Tapi generasi mama saya sekarang udah jadi generasi pertama. Saya generasi keduanya dari generasi ketiga. Anak-anak generasi ketiga harus ada nanti sekolah minggu kita di bawah. Anak-anak Life Kid, itu adalah generasi keempat. Dan ini harus dimuridkan. Ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya mereka cinta Tuhan. Karena apa? 4 generasi ke bawah yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Jadi bukan 4 generasi ke bawah tapi ancur-ancuran hidupnya. No. Justru turun-temurun berkat Tuhan itu sampai keturunan ke-7, sampai keturunan bahkan beribu-ribu keturunan. Kalau Pastor Joy bilangnya begitu. Beribu-ribu keturunan. Itu harus cinta Tuhan. Bagaimana caranya? Itu memuridkan keluarga. Memuridkan anak-anak kita. Memuridkan generasi yang ada di bawah kita. Jadi 4 generasi ke bawah mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dan mereka seperti anak panah. Itu mencapai tujuan hidup yang tepat sasaran. Jadi mereka nggak ngaco hidupnya. Nggak kemana-mana hidupnya. Tapi mereka mencapai tujuan hidup mereka. Dan itu menjadi visi kita sama-sama buat generasi muda. Buat GSI Bethlehem. Jadi kalau ada di antara saudara pada saat ini yang bertanya, ini anak muda kita mau dibawa kemana? Ini anak muda kita mau dibawa ke sini. Generasi sampai ke-4 ke bawah yang mencintai Tuhan. Dan yang mereka hidupnya akan mencapai sasaran mereka, tepat sasaran. Tujuan hidupnya tepat sasarannya. Karena mereka akan diarahkan, mereka akan dimuridkan. Mari sama-sama saudara, kita akan membangun ini sebagai tubuh Kristus di GSI Bethlehem bersama-sama. Kalau saudara bukan anggota GSI Bethlehem, saudara boleh memilih saudara mau ikut atau enggak. Nggak apa-apa kalau saudara enggak juga karena saudara mungkin punya visi dari tempat yang lain. Tapi enggak jadi masalah. GSI Bethlehem punya visi ini buat next gen. Dan saya mau kita membangun bersama-sama. Are you with me? Saya tutup. Dunia kita sedang resesi. Pak Jokowi kemarin udah khotbah lagi. Pak Jokowi kemarin udah pidato. Ya pidato kenegaraannya. Bahwa kita harus siap-siap. Bijaksana dalam keuangan, bijaksana dalam banyak hal. Jadi ayo kita bijaksana, karena kita sedang mengalami ini. Tapi hal yang kedua adalah, ini 8 sampai 10 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami yang disebut dengan bonus demografi. Di mana usia produktif kita, itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada usia non produktifnya. Dan lapangan pekerjaannya terbatas. My concern adalah, doa saya dan juga ini concern saya adalah, bagaimana dengan anak-anak kita ke depan? Khususnya yang anak-anak yang ada di gereja Tuhan. Anak-anak yang mencintai Tuhan. Kalau mereka nggak dididik secara karakter, mereka nggak dididik untuk tertanam dalam rumah Tuhan. Yang pada akhirnya mereka akan bertumbuh dan menjadi gemuk dan segar. Harusnya kalau mereka tertanam dalam rumah Tuhan. Mereka akan mengalami hal-hal yang supernatural dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka nggak mulai untuk dididik, mereka nggak mulai dimuridkan di dalam pemuridan dalam rumah Tuhan. Mereka nggak cinta rumah Tuhan. Mereka hilang di luar sana nanti. Dan mereka nggak tahu akan ada di mana, saudara. Dalam 10 tahun yang akan datang. Dan kita mau membangun generasi yang bukan generasi cengeng, tapi generasi yang kuat. Bukan generasi yang kesenggol sedikit nangis, tapi generasi yang kesenggol bisa lebih kenceng gak senggolnya. Nah gitu kira-kira, saudara. Karena apa? Karena punya daya tahan yang luar biasa, nggak cengeng gitu istilahnya. Berani untuk menghadapi masalah. Nah saya mau katakan ini buat saudara. Belajar daripada Yesus itu penting banget. Makanya kenapa pemuridan di gereja ini menjadi begitu penting. Life group di gereja ini menjadi begitu penting. Bukan cuma program, tapi kita mau belajar dari Yesus, dari firman-Nya. Karena dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan beri kelegaan. Dunia ini akan dipenuhi oleh beban berat. Dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang nanti letih lesu. Nggak tahu, putus asa. Tapi kita nggak mau menemukan anak-anak Tuhan seperti ini. Karena apa? Tuhan Yesus sudah undang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku. Yesus ajar kita. Yesus ingatkan kita. Belajar daripadaku. Dimuridkanlah kalian semua. Ayo kita masuk dalam pemuridan. Ayo kita masuk di dalam perawatan-perawatan yang ada di dalam life group. Ayo kita belajar sungguh-sungguh tertanam dalam rumah Tuhan.
Cinta kepada Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Di tengah-tengah resesi ekonomi yang akan kita hadapi ke depan, Tuhan Yesus sudah berjanji, jiwamu akan mendapat ketenangan. Engkau akan kuat dan engkau gak akan terbabit dengan masalah yang ada. Tapi engkau akan berdiri teguh walaupun badai datang. Rumahmu tidak akan pernah goyah. Karena engkau dibangun di atas batu karang yang kuat. Demikian juga dengan anak-anak kita ke depan. Ayo saudara, kita sadari ini sebagai orang tua. 2 quotes yang saya mau berikan buat saudara sebagai penutup. Sumber masalah, perhatikan baik-baik. Ya, kita hampir selesai. Perhatikan tapi ini puncaknya. Sumber masalah dalam dunia ini adalah ketika seorang laki-laki tidak bertanggung jawab dan tidak mentaati Tuhan. Betul? Itu Adam. Sumber masalah dalam dunia ini adalah ketika seorang laki-laki tidak bertanggung jawab dan tidak mentaati Tuhan. Tapi jangan salah. Ada quote yang kedua yang nyambung dengan itu dan jangan dipisahkan. Dan masalah menjadi tambah rumit ketika seorang wanita tidak berfungsi sebagai penolong yang sepadan untuk laki-laki. Ya, itu betul. Itu betul. Dan sekarang ini ada begitu banyak gambaran yang dirusak tentang laki-laki dan perempuan. Makanya anak-anak kita mesti mendapatkan gambar yang benar tentang laki-laki dan perempuan. Karena kalau enggak mereka gak bisa bedain, gue laki apa gue perempuan. Sudah ngerti maksud saya? Oke. Setiap laki-laki harus belajar dari Yesus. Bagaimana dia hidup sebagai strong man. Mana strong man? Strong man. Strong man ada yel-yel lagi aja. Dulu 1, 2, 3. Oh ada yang yes. Nih saudara. Ada banyak orang bilang begini. Kalau jadi cowok itu mesti berani melakukan apa aja. Bahkan yang berdosa sekalipun. Tapi asal tetap dia dalam rumah Tuhan. Mau jadi playboy? Boleh jadi playboy. Yang penting cinta Tuhan. Apaan sih nih? Laki-laki kayak Brian tadi khotbah di sini tuh culun. Kalau mau pergi tuh ke tempat-tempat yang wah gitu ya. Wih gila di tempat apa? Tapi dia ada di situ. Tapi dia tetap cinta Tuhan. Saudara, cowok maco ini kayak begini nih. Ini saya dapetin dari firman Tuhan ya. Saya rangkumin buat saudara. Kuat, cowok ya, laki-laki, anak-anak yang punya anak cowok, latih mereka jadi ini. Cowok itu kuat, tapi lemah lembut. Cowok itu tegas, tapi dia penyayang. Cowok itu memberi arah, tapi mengayomi. Laki-laki itu memberi keputusan, tetapi dia sabar. Laki-laki itu tegar, tapi penuh belas kasihan. Laki-laki itu berani ambil resiko, tapi tetap peduli sama orang lain. Laki-laki itu santai, cool, tenang, nggak kepo. Tapi dia tetap bertanggung jawab. Itu cowok, saudara. Dan belajar dari Yesus. Jangan terburu-buru, ceweknya juga ada. Perempuan memang mungkin nggak belajar dari Yesus yang adalah cowok ya. Tapi dari firman Tuhan. Memang di balik keberhasilan setiap pria selalu ada wanita. Betul, saya setuju. Makanya kenapa kalau ada laki-laki bilang, hey, I'm the king of the house. Terus istrinya manggil, kenapa Pak? But my wife is the king of kings. Nah, wanita memang betul adalah penolong yang bisa membuat pria berhasil. Tetapi perhatikan apa yang disebut wanita hebat menurut Alkitab, khususnya Amsal 31 ya. Saya rangkumkan ya buat saudara ya. Wanita yang hebat adalah bukan kepala, namun kuat menggerakkan kepala. Itu wanita. Dia bukan kepala, tapi kuat menggerakkan kepala. Lembut, tapi tegas. Terlihat lemah, tapi cekatan. Dipanggil dengan nama suaminya, Ibu Arif. Dipanggil dengan nama suaminya, tapi dialah yang membuat suaminya dikenal. Tidak duduk di kursi utama, tapi dialah yang memperkokoh kursi utama. Bukan sumber penghasilan, namun dialah yang memastikan semuanya cukup dengan penghasilan tersebut.
Walaupun bukan berdiri di paling depan, namun dia mampu menatap masa depan. Ini wanita hebat, saudara. Dan gereja ini, visi kita adalah life builder. Kita membangun kehidupan. Membangun kehidupan apa? Saat ini kita fokus pada next gen, anak-anak muda kita. Kita mau bangun kehidupan anak-anak pria, anak-anak laki-laki, dan anak-anak perempuan kita untuk punya kriterianya Kristus. Punya kriteria sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu harus dengan sengaja. Orang tua harus ajak mereka tertanam dalam rumah Tuhan. Yuk kita bikin keputusan. Ayo kita bikin komitmen bersama-sama. Sebagai tubuh Kristus, kita akan lihat generasi muda di GSJ Bethlehem, khususnya di GSJ Bethlehem, akan menjadi generasi pemimpin di zaman mereka, sekaligus pemimpin di masa yang akan datang. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala sebentar. Kita akan datang pada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini.